Oh iya, selamat malam Metro TV. Rame banget ya. Gue tuh kalau di keluarga kulit gue paling hitam karena gue orang Ambon. Bokap gue putih, nyokap gue putih, adik gue putih, tembok rumah putih, semua putih. Iya nggak paling gak enak gitu. Tapi gue pernah nanya gitu ya sama nyokap gue. Sebenarnya kulit gue dulu putih. Cuman waktu pas lagi ngelahirin, pas air ketubannya pecah, airnya keruh. Udah keruh ada encunya lagi. Tapi gini ya, gue tuh waktu kecil emang lahirnya tuh secara tidak normal. Tidak secara normal. Gue lahirnya sesar. Ada yang tahu sesar? Tahu ya, lahirnya sesar. Karena gue kelilit tali pusar gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan waktu gue lahir tuh bayi-bayi yang lain tuh lahirnya kan nangis ya. Kalau gue enggak. Pas gue lahir gue langsung teriak. Cap smile. Malah jadi goyang sesar gitu. Tapi emang sekarang goyang sesar lagi booming, bener gak? Ini tapi Indonesia tuh aneh ya. Goyang-goyang itu makin aneh sekarang. Ada goyang itik. Goyang sesar, goyang itik lagi operasi sesar tuh aneh-aneh banget gitu. Bener aneh-aneh banget. Tapi gue yakin gini ya, gak semua orang tuh boleh ya ikut goyang sesar. Siapa yang gak boleh? Ibu hamil. Coba lu bayangin kalau ada ibu hamil goyang sesar. Ini kan kasihan kalau misalkan bayi di dalam kandungannya kelilit tali pusar. Pas lahir kan nanti sesar-sesar juga. Bukannya nangis malah teriak, cap smile gitu. Ini aneh gitu. Di sini gue yakin semuanya sering masuk mall ya kan. Kayak Mbak yang ini kelihatan dari mukanya sering masuk mall. Kalau yang Mas ini juga kelihatan, sering masuk angin. Di mall tuh aneh-aneh banget gitu ya. Gue pernah ngeliat gitu anak kecil naik macan-macanan, gajah-gajahan. Ini mall apa kebun binatang? Tapi yang lebih benci lagi gue apa? Kalau di dalam mall tuh ada anak kecil main sepatu roda. Gue pernah lagi ke mall disenggol sama anak kecil pakai sepatu roda. Ini saking keselnya gue kejar aja. Pakai sepatu roda gue. Tapi gini ya, gue juga kadang-kadang suka aneh gitu. Kenapa anak kecil di mall tuh naik mobil-mobilan ya? Pernah lihat ya anak kecil naik mobil-mobilan? Ini coba lu bayangin kalau misalkan dia mobil-mobilan ini makin banyak. Ini kan gue curiga nanti di dalam mall jadi ada yang tebar paku. Makanya lu jangan kaget kalau misalkan lu masuk mall tiba-tiba ada tulisan tambal ban mobil mainan gitu ya. Sebelah kiri ketok magic mobil mainan gitu. Ini aneh banget gitu di dalam mall. Ya itulah mall ya. Kadang-kadang emang kita suka suka aneh gitu di dalam mall. Tapi gue pengen nanya di sini ada yang pernah jadi anak paskibra nggak? Gue tuh dulu mantan anak paskibra ya. Tahu paskibra kan? Jadi anak paskibra tuh paling gak enak kalau misalnya kita dicengin bau matahari. Pernah nggak? Jangan deket-deket sama Ricky bau matahari. Ini bau matahari gimana? Baunya silau. Ini bau matahari gue curiga nutup hidung nggak pakai masker, pakai kacamata hitam. Aneh bau matahari. Emang kalau misalkan anak paskib yang ngibarin benderanya malam-malam jadi bau bulan? Kan enggak gitu. Atau misalkan anak paskibnya belum move on jadi bau mantan gitu kan. Bau mantan itu gimana? Lagian jadi anak paskib tuh sebenarnya deg-degannya apa? Kalau misalkan kita lagi upacara bendera terus benderanya kebalik. Itu prosedurnya ribet. Karena seluruh peserta itu disuruh balik kanan ya kan. Kalau misalkan gue jadi pemimpin upacara mah, gue simpel. Tinggal gue balik aja aba-abanya. Kepada bendera Harem Hitub. Merah putih ya kan. Tamroh. Karak. Hormat gerak. Lebih simpel. Lagian apa? Kalau misalkan upacara juga pembina upacara tuh gak pernah hafal teks Pancasila. Bener gak? Itu makanya kenapa di setiap upacara ada petugas yang bawain teks Pancasila. Gue pernah tuh 3 tahun jadi petugas bawa teks Pancasila. Tahun pertama gue masih semangat ngasihnya. Nih Pak, baca. Tahun kedua gue udah mulai malas Pak, baca. Gue lempar. Tahun ketiga karena bosan gue kirim Pancasila pakai dari rumah. Itu mulu ya. Gak pernah hafal. Tapi gitu ya. Sebenarnya gini gue kasih tahu nih. Di upacara tuh yang paling penting perannya bukan pembina. Bukan pemimpin upacara. Tahu apa? Protokol. Kenapa? Karena protokol yang bacain susunan acara. Coba lu bayangin kalau misalkan ada protokol bacain susunan acaranya itu iseng. Pengibaran bendera merah putih, angkat kaki kanan. Habis itu angkat jemuran. Itu kan aneh ya. Belum lagi kalau misalkan yang disuruh pembacaan teks Pancasila kan. Pembacaan teks Pancasila gunakan logat Ambon. Ini gimana? Ini gue curiga bacanya gini ya. Pancasila. Sila 1 sampai 5 saya nggak ada perubahan. Ini aneh. Belum lagi kalau misalkan upacaranya udah mau selesai ya kan.
Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Setelah itu meninggalkan dunia. Itu aneh gitu ya. Sedih dong. Tapi yang bikin bosan tuh sebenarnya setiap upacara itu apa? Kalau upacara itu yang paling bosan tuh setiap pembacaan Pancasilanya tuh gitu-gitu doang. Bener nggak? Harusnya kalau misalkan gue jadi pembina, pembacaan Pancasilanya beda. Pembacaan teks Pancasila. Ya, pembacaan Pancasila minggu ini. Di peringkat ketiga ada Persatuan Indonesia. Di peringkat kedua kemarin ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi digantiin oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di peringkat satu ada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tergeser posisinya oleh pendatang baru. Pergi haji bila mampu. Nama gue Ricky Watimana, thank you. Gue ketemu bule tadi siang di pesawat. Dia nanya, ayo komik. Gue gak tahu mau jawab apa coy. Gue bilang, heeh.